Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Item cadangan ruang dari 1000 besar dunia adalah gelang benih mustard. Nah, ini adalah versi lanjutan dari gelang benih mustard, gelang Qiankun berkapasitas ekstra besar. Ini berisi peta khusus dari dunia 1000 besar, peta roh, serta beberapa informasi dasar tentang dunia 1000 besar. Anda dapat. Luo Tianxian menyerahkan gelang luar angkasa khusus, dan ketika Xiao Yan mengucapkan terima kasih, dia segera bertanya, jadi, Xiao Yan, apa rencanamu selanjutnya? Saya berencana untuk terus mengganggu klan Luo Shen selama sebulan, untuk melatih gerakan spiritual ke tingkat tertinggi ke-6, dan kemudian sepenuhnya beradaptasi dengan sistem budidaya, dunia, dan kemudian berkeliaran di seluruh dunia, dan mereka yang datang bersamaku tetapi secara tidak sengaja terpisah. Semua kerabat dan teman telah ditemukan. Xiao Yan tanpa sadar meremas potongan batu giok di tangannya. Untungnya, 11 titik cahaya pada potongan batu giok itu sangat terang, yang merupakan jejak jiwa yang ditinggalkan oleh semua orang. Ini berarti mereka tidak dalam bahaya ketika mereka dipisahkan, dan Xiao Yan dapat dengan mudah pergi ke medan perang untuk mencarinya. Yah, sepertinya kamu sudah merencanakannya, jadi aku tidak akan menahanmu. Luo Tianxian mengangguk sedikit dengan penyesalan, mengungkapkan pengertiannya. Selain itu, jika dia naik dari tingkat yang lebih rendah sendirian, itu akan baik-baik saja, jadi mengapa tidak meninggalkan dia untuk bertugas di klan Luo Shen dan berlatih. Xiao Yan telah memisahkan kerabat dan teman, dan dia harus menemukan mereka terlebih dahulu, jadi Luo Tianxian tidak akan memaksa orang lain melakukan apapun. Haha, Ketua Luo ingin mempertahankan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan tidak mungkin tinggal, dia masih bisa menjadi tetua tamu di klan Dewa Luo. Jika klan Dewa Luo tiba-tiba menghadapi bencana lebih dari 10 tahun kemudian, dan Xiao Yan Yu baru saja berhasil dalam kultivasinya, dan ketika waktunya tiba, selama kepala Luo memanggilnya, Xiao Yan akan datang jika dia dalam masalah. Xiao Yan berjanji dengan ekspresi serius. Di benua Douqi, jika Kaisar Yan membuat janji, saya tidak tahu berapa banyak orang jenius dan kekuatan yang akan langsung menjadi gila karenanya. Hahaha, meskipun klan Dewa Luo kami bukanlah kekuatan penguasa yang mendominasi seluruh benua Sitian, kami juga salah satu dari 4 suku dewa utama yang menguasai alam surga Xiaoxi. Bagaimana kami, klan Dewa Luo, bisa mengalami bencana? Petik 2. Mungkin aku, penguasa tertinggi surga, sedang dalam masalah. Klan Dewa Luo belum lahir selama hampir 1000 tahun, tetapi ada 6 kekuatan tertinggi bumi di klan kami, dan putraku Tianhe juga seorang tertinggi bumi. Luo. Tian Shen langsung tertawa setelah mendengar ini. Klan Luo Shen saat ini tidak berada dalam kondisi genting seperti di masa depan. Saat ini ada 6 penekan tertinggi bumi di klan. Luo Tianhe, putra Luo Tianshen, juga merupakan orang kuat tertinggi bumi berpangkat rendah. Dia tidak hanya memiliki bakat kultivasi yang baik, tetapi juga memiliki perilaku yang baik penerus Luo Tianshen. Dia akan menjadi pemimpin klan Dewa Luo. Luo Tianshen masih berencana untuk menikahi putranya baru-baru ini. Setelah Luo Tianhe menikah, Luo Tianshen akan menyerahkan posisi pemimpin klan Luo Shen dan tahta kepadanya, dan kemudian Luo Tianshen akan mengambil kursi belakang. Meskipun klan Dewa Darah di antara 4 klan Dewa Utama telah bersiap untuk mengambil tindakan baru-baru ini, menunggu kesempatan untuk memprovokasi klan Dewa Luo, Luo Tianshen percaya bahwa selama klan Dewa Luo bersatu, tidak perlu takut. Klan Dewa Darah yang dipimpin oleh Sue Lingxi. Dapat dikatakan bahwa Luo Tianshen sedang bersemangat sekarang. Petik 2. Apakah saya akan memberitahu Anda, di masa depan, putra Anda akan mati, Anda akan terluka parah, dan suku Luo Shen akan berada di ambang kepunahan. Sungguh orang tua yang angkuh dan keras kepala. Namun, bukan sifat Xiao Yan untuk mengetahui bagaimana membalas budi, jadi Xiao Yan mengulangi dengan tidak tergesa-gesa, Ketua Luo, Xiao Yan serius dan akan selalu membalasmu jika ada kesulitan. Dan dia segera perlahan-lahan memudarkan senyumnya, tetapi dengan sedikit nada tidak berkomitmen, Penatua ke King, silakan kunjungi Penatua ke King. Tetapi jika Anda ingin menemukan kerabat dan teman Anda yang hilang, saya dapat memberi Anda beberapa saran. Dunia terlalu besar, ada ribuan benua, besar dan kecil. Terlalu sulit menemukan beberapa orang di antara ribuan benua. Ada 2 jenis orang,
Mencari orang secara pasif dan mencari orang secara aktif karena Anda dapat membuat nama untuk diri Anda sendiri di dunia yang luas ini. Teman dan kerabat yang mendengar tentang perbuatan Anda dengan sendirinya akan mendatangi Anda. Petik 2. Tetapi ini juga sulit dunia, Anda setidaknya harus melakukannya. Itu adalah yang tertinggi di bumi, atau yang tertinggi surgawi yang legendaris, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Petik 2. Mengambil inisiatif untuk menemukan orang berarti Anda mengambil inisiatif untuk menemukan mereka, tetapi tidak secara langsung di lautan luas manusia, yang terlalu tidak efisien. Gunakan beberapa artefak pendeteksi untuk menemukan jejak mereka. Kata Luo Tianshen setelah merenung sejenak. Artefak pendeteksi. Mata Xiao Yan tiba-tiba berbinar. Pemikirannya mengalami kesalahpahaman sebelumnya, dan dia tidak berpikir untuk menggunakan alat pendeteksi untuk mengumpulkan jejak Suner dan lainnya. Benua Douqi tidak terlalu berkembang dalam hal pemurnian senjata, tetapi 1000 dunia besar berbeda. Dunia 1000 besar telah berkembang hingga mencapai puncaknya dalam hal pemurnian senjata, senjata spiritual, artefak, benda suci, dan benda suci tiada taraf. Kata-kata Luo Tianshen langsung membuka cara berpikir baru baginya. Yah, artefak tipe pendeteksi terlalu langka. Kami, klan Luo Shen, tidak memilikinya. Tapi sejauh yang aku tahu, 5 akademi spiritual terkenal di dunia bersama-sama mengendalikan artefak pendeteksi kelas atas cermin penghakiman. Tetapi karena manajemen bersama. Jika Anda ingin menggunakan cermin penghakiman, setidaknya 3 dari 5 lembaga besar harus setuju untuk menggunakannya. Jika Anda berencana untuk meminjamnya, saya sarankan Anda mengunjungi salah satunya dari institut spiritual dan mintalah institut tersebut untuk melamar Anda. Petik 2. Di antara 5 akademi spiritual utama, Seng Seng, Wu Ling, Qing Tian, Wan Huang, dan Tai Chang Ling Yuan baru saja memenangkan gelar 5 akademi spiritual, akademi besar dalam beberapa dekade terakhir, jadi yang terbaik adalah berbicara dengan mereka, dan Anda dapat menemukan mereka. Naga tua kun di kedalaman akademi spiritual Taichan. Petik 2. Dia adalah pendiri akademi spiritual Taichan, guru tertinggi tingkat 9. Dalam beberapa tahun terakhir, dia mungkin sudah mulai menyentuh alam tertinggi duniawi. Selama kamu bisa menghadapinya, maka tidak ada masalah. Luo Tianshen melanjutkan. Xiao Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh, Akademi Spiritual Taichan. Xiao Yan telah mencatatnya. Akademi Taichan adalah akademi spiritual tempat tinggal putra pesawat legendaris Mu Chen, jadi perhentian Xiao Yan berikutnya adalah di sana. Hanya saja dia tidak bisa melihat Mu Chen saat pergi ke Taichan sekarang. Putra pesawat ini belum lahir, dan diperkirakan orang tuanya, Mu Feng dan Qing Yanjing bahkan belum mengenalnya. Ngomong-ngomong, berapa banyak kerabat dan teman yang ikut bersamamu? 1 atau 2? Luo Tianshen berhenti dan bertanya dengan penuh minat. Xiao Yan tersenyum. Dan berkata, ada 12 dari mereka, termasuk saya. 12. Totalnya ada 12 makhluk tertinggi. Kenapa konsentrasi energi di pesawat tempat Anda berada begitu tinggi? Jalan. Sejujurnya, hampir 80% dari mereka yang naik dari tingkat yang lebih rendah melakukannya sendiri dan bekerja keras untuk menembus batas. 2 pencapaian yang tersisa sedikit lebih dari 2 atau 3 orang. Apakah kalian berdua termasuk kelompok yang harus ditingkatkan atau semacamnya? Ya, di antara mereka adalah istriku, saudara perempuan, guru, orang yang lebih tua di keluarga, dan, beberapa teman. Xiao Yan mengangguk dan membenarkan. Petik 2. Apa-apaan ini? Mereka benar-benar berkumpul sebagai satu kelompok, mereka semua adalah keluarga besar. Nah, apakah Anda memiliki segel emas atau potret 11 jiwa? Saya dapat meminta kekuatan dalam klan untuk membantu Anda mengawasi jejak mereka. Luo Tianshen menarik napas dalam-dalam. Jiwa ilahi adalah nama dunia dakian, dan benua Douqi disebut jiwa. Segel emas jiwa dewa kira-kira setara dengan potongan jiwa giok di benua Douqi. Begitu pemiliknya menghadapi bahaya, segel emas jiwa dewa yang tertinggal juga akan bereaksi. Omong-omong, metode pengembangan jiwa di dunia tidak bisa diuniversalkan. Benua Douqi bisa langsung menggunakan jiwa untuk bertarung di zaman kuno. Kemudian, setelah era Xiao Yan, hanya kekuatan alkemis top seperti Danta dan klan Yao yang masih mempertahankan sejumlah kecil metode budidaya jiwa. Xiao Yan awalnya mengira bahwa metode penanaman jiwa di dunia 1000 besar akan lebih populer,
Namun ia tidak menyangka bahwa dunia seribu besar dan benua Doki memiliki keutamaan yang sama, dan sebagian besar metode penanaman jiwa di zaman kuno memiliki keutamaan yang sama, telah hilang. Hanya ada dua profesi besar, alkemis dan master pertempuran, yang terus berlatih pengembangan jiwa karena kebutuhan profesionalnya, tetapi tidak universal. Oleh karena itu, dalam pertempuran masa depan di dunia, keterampilan pertarungan jiwa Xiao Yan, Huang Kuantian Murat mungkin akan memanfaatkannya. Ya, Ketua Luo, tolong lihat. Xiao Yan melambaikan tangannya, dan jejak kekuatan jiwa tiba-tiba berubah menjadi 11 sosok di udara, masing-masing dengan kelebihan dan sikapnya sendiri. Hei, siapa ini? Sosok itu akan segera terbentuk, dan mata Luo Tianxian langsung tertarik pada salah satu dari mereka, sosok berkemeja biru yang berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan sangat anggun. Sosok Qian muda itu memiliki selendang rambut hitam, sosok langsing, wajah yang tidak terlalu tampan, namun selalu memberi rasa istimewa pada orang, dan senyuman hangat di sudut mulutnya. Usianya juga tampak sulit dipahami. Suatu saat dia terlihat seperti berusia 20 tahun, saat berikutnya dia tampak seperti berusia 30 tahun, dan saat berikutnya dia tampak seperti berusia 40 tahun. Tampaknya akan berubah setiap saat. Itu adalah leluhur klan Xiao saya, Tuan Xiao Xuan. Xiao Yan mengikuti pandangan Luo Tianxian dan segera tersenyum. Tanpa diduga, lelaki tua Luo Tianxian juga menarik. Hal pertama yang dilihatnya bukanlah dua wanita cantik yang tiada taraf, Suner dan Medusa, melainkan leluhur Xiao Xuan. Xiao Xuan, nama yang luar biasa, dan kemurahan hati yang tak tertandingi. Saya hanya melihatnya di potret Tuan Luo Shen, leluhur klan Luo Shen saya. Jika ada kesempatan, saya harus bertemu dengan leluhur Anda ini. Dewa itu menghela nafas dengan santai. Akan ada kemungkinan. Ketua Luo, silakan lihat. Ini istriku Gu Suner, ini istriku Kailin, dan ini guruku Yao. Memperkenalkan mereka satu per satu. Petik 2. Cek, kamu anak kecil belum terlalu tua, tetapi kamu sudah memiliki istri cantik dengan 2 istri. Luo Tianxian menghela nafas dengan emosi, lalu berdiri dan berkata, "Oke, karena kamu berencana mengirim pelantikan ke yang ke-6 kelas master tertinggi telah berlatih sejak awal dan telah sepenuhnya beradaptasi dengan sistem budidaya dunia. Kemudian Anda dapat berlatih di aula ini. Saya sudah memerintahkan Anda untuk turun dan tidak ada yang akan mengganggu Anda." Petik 2. 2 istri cantik saya hanya memiliki 4 istri yang berharga, 4 orang kepercayaan yang dapat diajak bicara di malam hari dengan cahaya lilin kapan saja, dan masing-masing lebih cantik dari yang lain. Aku ingin tahu apakah kamu takut. Melihat punggung Luo Tianxian yang mundur, Xiao Yan diam-diam mengutuk. Mencicit. Bang! Saat pintu aula tertutup sepenuhnya, mata Xiao Yan benar-benar tertutup. Suner, Kailin, Guru, tunggu aku akan segera menemukanmu. Selain itu, aku tidak tahu apakah leluhur bela diri Lindong akan naik dari benua Tianxuan selama periode ini. Aku sangat menantikannya. Xiao Yan diam-diam mengepalkan potongan giok jiwa di tangannya. Setelah beberapa saat, Xiao Yan, yang telah menyebarkan seluruh kekuatan spiritualnya, memegang simpul segel budidaya di tangannya dan duduk bersila. Fen Jue, putar, rasakan kekuatan spiritual langit dan bumi, serap energi spiritual ke dalam tubuh, lalu padatkan kekuatan spiritual. Lautan Qi menjadi sebuah roda, kekuatan spiritual yang mengalir ke lautan Qi melalui meridian langsung diserap oleh Xiao yang dikompresi menjadi sejumlah besar keberadaan seperti zat. Dalam sekejap, roda cahaya spiritual seukuran kepalan tangan bayi, menunjukkan warna yang sangat cemerlang, muncul di tengah lautan udara. Alam roda roh, tercapai. Ketika kekuatan spiritual di lautan Qi dipadatkan menjadi bentuk roda spiritual, kekuatan spiritual dari luar terus dimasukkan ke dalam lautan Qi, dan kekuatan spiritual yang melimpah terus-menerus diisi ke dalam roda spiritual yang baru terbentuk. Jiwa dunia 1000 besar adalah jiwa dari benua Doki. Apa yang disebut pengumpulan jiwa ke dalam jiwa hanyalah perwujudan jiwa di lautan Qi. Metode budidaya dunia 1000 besar ini adalah juga cara yang unik. Metode budidaya Fa ke benua Doki tidak dapat mewujudkan tubuh jiwanya ketika dia berlatih di alam ketiga. Xiao Yan menghilangkan emosi di dalam hatinya, mengendalikan jiwa alam kaisarnya untuk memadat menuju tengah lautan udara, dan berkata dengan lembut, "Jiwa alam, selesai." Petik 2. Segera setelah Xiao Yan selesai berbicara,
Riak kekuatan spiritual berdesir di roda cahaya cemerlang di tengah lautan udara, dan seorang pria kecil yang tampak persis seperti Xiao Yan muncul dalam cahaya spiritual di atas kemudi. Saat jiwa dewa kecil itu duduk bersila di atas roda cahaya spiritual, hati Xiao Yan langsung merasakan hubungan yang aneh dengan pria kecil itu. Dikatakan bahwa ketika kamu melangkah ke alam roh, kamu dapat menghasilkan kemampuan yang aneh. Kamu dapat memurnikan roh dari makhluk roh untuk mendapatkan beberapa kemampuan dari makhluk roh. Jika itu dapat beresonansi tinggi dengan roh dari makhluk roh, kamu bahkan dapat sepenuhnya berubah menjadi makhluk roh semacam itu. Saya Kaisar Yan, dan binatang spiritual biasa, binatang surgawi, dan binatang dewa tidak dapat memasuki mata saya binatang buas. Sangat sulit untuk menemukan di mana menemukan jiwa dewa dari binatang super dewa terlebih dahulu. Mudah untuk ditangani. Setelah memasuki alam roh, Xiao Yan perlahan membuka matanya dan perlahan mengulurkan jari putih rampingnya. Setetes darah montok dan bulat berwarna ungu keemasan diam-diam muncul di ujung jari telunjuk kanan Xiao Yan. Bas! Begitu setetes darah ungu emas ini muncul, gelombang energi yang kuat terpancar darinya dan menyebar ke aula dengan kecepatan yang sangat cepat. Energi di ruang angkasa mulai melonjak tanpa sadar menuju setetes darah ungu keemasan ini, dan bahkan membentuk kabut putih samar di sekitar telapak tangan Xiao Yan, yang sungguh ajaib. Dan di tengah tetesan darah ungu emas itu, seekor naga ungu emas kecil yang sangat ramping sedang berenang perlahan di dalamnya, dengan kekuatan naga yang kuat terpancar darinya. Meskipun Xiao Yan tidak dapat menemukan binatang super untuk dibunuh untuk mendapatkan jiwa binatang, dengan kekuatannya saat ini, ada kemungkinan besar dia akan dibunuh oleh binatang super itu. Tapi dia telah membuat beberapa rencana sebelumnya sejak periode benua Doqi. Setelah Ziyan berhasil memasuki alam kekaisaran, Xiao Yan menemukan Ziyan dan meminta Ziyan menggunakan metode rahasia untuk memisahkan setetes darah jantung dan sebagian kecil jiwa alam kekaisaran. Ziyan segera memberikannya pada Xiao Yan tanpa berkata apa-apa. Xiao Yan sangat patah hati sehingga dia segera memberi Ziyan pil kekaisaran dan tinggal bersama Ziyan selama sebulan penuh. Hanya setelah memastikan bahwa Ziyan telah pulih sepenuhnya barulah dia kembali ke klan Xiao dengan pikiran tenang. Naga dan Phoenix kuno adalah binatang super terkuat dalam legenda yang dapat memimpin klan Naga dan Phoenix. Kemungkinan kelahirannya terlalu rendah, dan tidak pernah ada berita apapun tentangnya selama puluhan ribu tahun. Namun dunia seribu besar tidak memilikinya, namun benua Doqi memilikinya. Sejak Ziyan mengambil buah asal Naga dan Phoenix kuno baru muncul. Di antara apa yang disebut binatang super di dunia, manakah yang dapat dibandingkan dengan Ziyan? Memurnikan jiwa binatang Naga dan Phoenix kuno ke dalam tubuh, itu menjadi tidak buruk atau buruk. Haha, memurnikan jiwa binatang itu. Xiao Yan menghela nafas sedikit, dan segera memasukkan setetes darah ungu emas dari ujung jarinya ke dalam mulutnya tanpa henti. Fiuh! Darah ungu keemasan segera berubah menjadi cahaya keemasan dan jatuh ke perutnya. Tampaknya menembus penghalang ruang dan langsung mencapai kedalaman laut Qi Xiao Yan. Detik berikutnya, setetes darah ungu emas tiba-tiba muncul dan melebur menjadi sosok dewa kecil yang duduk bersila di atas roda cahaya spiritual. Sosok-sosok dewa itu bergetar tiba-tiba, dan cahaya menyilaukan meletus darinya dia. Samar-samar, jiwa-jiwa kecil itu benar-benar berubah menjadi naga ungu emas kecil sepanjang jari dalam sekejap. Naga ungu emas kecil yang baru saja berubah bentuk itu bergoyang sedikit tidak seperti biasanya. Pada saat yang sama, langit di atas kota Luoshen yang sangat megah bergetar hebat. Raungan, diiringi dengan auman naga yang mengejutkan, naga ungu emas besar berukuran sekitar 10.000 kaki tiba-tiba muncul dari kehampaan, dan aura tua dan kuno langsung memenuhi udara. Di punggung naga ungu emas raksasa, sepasang sayap burung Phoenix besar berkibar tertiup angin, sisik yang tajam dan kuat menutupi tubuhnya yang berkelok-kelok, dan indera penglihatannya sekuat tembok baja besar makhluk besar ini mulai bergerak, ia akan menelan langit dan bumi. Aura keagungan yang tak terlukiskan menyelimuti langit di atas kota Luoshen. Pada saat ini, banyak pria kuat dari klan Luoshen tiba-tiba berubah warna di kota Luoshen. Itu naga sungguhan, tapi kenapa ia memiliki sepasang sayap? Aura ini sepertinya adalah naga sungguhan yang samar-samar melangkah ke alam tertinggi surgawi. Bagaimana bisa keberadaan tingkat binatang super seperti itu tiba-tiba mengunjungi kita klan Luoshen? Cepat, ayolah, panggil orang-orang kuat di klan, situasinya telah berubah.
Menghadapi naga ungu emas yang kekuatannya begitu kuat hingga hampir besar, puluhan juta klan Luoshen anggota yang tinggal di klan Luoshen langsung menjadi bingung. Untungnya, naga misterius itu sepertinya lewat. Setelah mengaum panjang, ia dengan fleksibel mengibaskan ekornya dan menghilang lagi di kota Luoshen. Sementara pejabat senior klan Dewa Luo mencoba yang terbaik untuk menenangkan orang-orang di kota, Dewa Luo Tianshen di istana Dewa Luo memandang dengan serius ke aula sebelah. Sebagai makhluk tertinggi, dia samar-samar merasa bahwa naga sejati yang sekilas itu tampaknya tidak datang dalam bentuk aslinya, tetapi dalam bentuk jiwa binatang. Alam jiwa dewa, jiwa binatang yang dipanggil. Mungkinkah jiwa binatang yang dimurnikan oleh anak laki-laki Xiaoyan itu sebenarnya adalah naga sungguhan? Luo Shen ada di sini. Dari mana dia mendapatkan keberanian? Apakah dia tidak takut akan balas dendam dari klan naga sejati? Haruskah kita mengusir orang ini sekarang? Jika tidak, jika klan naga sejati mengetahui berita tersebut dan mengirim tetua tertinggi surgawi untuk menangkap si pembunuh, bukankah kota Luoshen akan dihancurkan dengan satu cakar? Untuk sesaat, Luo Tianshen tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir keras. Pada saat naga raksasa ungu dan emas muncul di langit di atas kota Luoshen, di tempat terpencil dan tidak dikenal itu, seorang wanita cantik jangkung yang sedang berlatih dengan mata tertutup dan mengenakan gaun ungu dan emas tiba-tiba membuka mata indahnya dan menutupi tubuhnya, matanya. Dia bergumam di dalam hatinya, saudaraku. Xian, kita akan membicarakan pertemuan dengan Xiao Yan dan yang lainnya nanti. Sekarang adalah waktu kritis bagimu untuk menyelesaikan asimilasi kekuatan spiritual. Lanjutkan, aku akan melakukannya melindungimu. Suara bariton yang dalam terdengar pelan di telinga si cantik jangkung. Ya, ayah. Beiki, seorang wanita cantik jangkung dengan gaun ungu dan emas, menggigit bibir merahnya. Dia segera menghilangkan pikiran yang mengganggu dan terus berlatih. Saudaraku, tunggu aku. Xian akan segera mendatangimu. Di aula istana Luoshen yang tidak diketahui. Haha, sepertinya keributan tadi agak keras, tapi setelah jiwa, akan ada alam 3 hari dan 3 kesulitan tertinggi. Berikut ini seharusnya. Tiba-tiba tawa terdengar di aula, dan kemudian menghilang. Latihan masih berlangsung. Seorang pria kecil misterius dengan wajah yang sama dengan Xiao Yan diam-diam muncul di topi roh surgawi Xiao Yan di beberapa titik. Dia mengulurkan tangan kecilnya untuk menarik benang kekuatan spiritual antara langit dan bumi, dan kemudian bergabung ke dalam kehampaan secara diam-diam. Setelah muncul, dia berbalik di aula, melambangkan penyelesaian resmi dari alam 3 hari. Bang! Serangkaian api kristal aneh tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan, langsung membungkus Xiao Yan dengan erat di dalamnya, dan kemudian mulai terbakar dengan hebat. Pertama tubuh fisik, kemudian kekuatan spiritual, dan akhirnya jiwa spiritual. Xiao Yan duduk bersila di kasur dengan ekspresi tenang, tidak senang atau sedih, diam-diam menahan pembakaran tubuhnya. Kekuatan spiritual dan jiwa spiritualnya dengan ini, nyala api yang tidak diketahui. 3 kesulitan kecil yang maha tinggi, tercapai. Langkah selanjutnya adalah melangkah ke alam tertinggi dan kemudian memadatkan Dharmakaya tertinggi. Ini mirip dengan menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk memadatkan tubuh kaisar setelah memasuki alam kaisar. Dharmakaya di dunia, aku Xiao Yan tidak peduli. Sejak aku melangkah ke alam dominasi, tubuh Dharma ciptaanku sendiri akan menjadi tubuh Dharma nomor 1 di dunia. Manusia dewa kecil yang duduk bersila di atas roda cahaya kekuatan spiritual tiba-tiba mengulurkan jarinya dan dengan lembut mengetuk kekosongan, api aneh, keluar. Di tempat yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual sebenarnya sedikit beriak api aneh muncul dari udara tipis di lautan udara. Ini adalah lautan api, dengan segala jenis api berkumpul dan bergoyang sejauh mata memandang, seperti api Xuan Huang, api roh 10.000 binatang, api hati bumi King Lian, dan api hati jatuh. Aku melemparkan tubuh Dharma dengan nyala api kaisar yang diubah dari 10.000 api, dan nyala api kaisar muncul. Saat bibir penjahat ilahi menggeliat sedikit, lautan api asing segera berkumpul dan menyatu, dan dalam sekejap, nyala api dengan warna yang sangat cemerlang muncul. Begitu nyala api yang sangat cemerlang muncul, ia segera mulai menggeliat dan terbakar dengan ganas. Tubuh Dharma Kaisar Api, keluar. Boom! Begitu dia selesai berbicara, kekosongan tiba-tiba bergetar, dan bayangan merah besar muncul di tengah lautan udara. Wajah tubuh Dharma merah tertinggi sama dengan Xiao Yan, dan seluruh tubuh bersinar terang.
Permukaan tubuh Dharma ditutupi dengan pola misterius, dan dua naga api merah yang sangat tebal melingkari lengannya, dari tubuh Dharma. Ada tanda api warna-warni di dahinya yang lebar yang sangat mencolok mata, dan ada gelombang misterius yang memancar darinya. Tampaknya selama tubuh dan pikiran Dharma ini bergerak, begitu tanda api menyala, ia dapat mengendalikan semua api di dunia, dan tidak ada yang berani untuk tidak menaatinya. Lingkaran api matahari merah menggantung tinggi di belakang kepala tubuh Dharma merah tertinggi. Ada banyak sekali api yang menyala dengan tenang di sekitar api matahari merah. Setelah diaktifkan, ia dapat membakar langit dan merebus laut. Dharmakaya merah ini, yang dipenuhi dengan energi kuno dan perubahan-perubahan, hanya berdiri diam di sana, dan ada semangat membumbung tinggi yang menekan langit dan bumi. Tubuh Dharma Kaisar Yan telah selesai. Bas. Sosok dewa kecil yang duduk bersila di atas roda cahaya spiritual tiba-tiba berdiri, jari-jari kakinya muncul di topi roh surgawi tubuh Dharma merah, dan kemudian menyatu ke dalamnya seperti air. Boom! Tubuh Dharma Kaisar Yan tiba-tiba membuka matanya, yang dipenuhi dengan keagungan tak berujung dan energi misterius, dan lautan energi bergetar. Pada saat tubuh Dharma Kaisar Yan tercapai, lautan Ki yang awalnya kuat diam-diam hancur, dan yang muncul sebagai gantinya adalah lautan kekuatan spiritual yang luas dan tak berujung. Lautan kekuatan spiritual yang mempesona bagaikan galaksi, membuka dunia kecil misterius dalam tubuh manusia. Hancurkan lautan udara dan ubah menjadi laut tertinggi. Hai Cheng tertinggi. Setelah laut tertinggi kekuatan tertinggi tercapai, jiwa pejuang dapat disembunyikan di dalamnya. Bahkan jika tubuh fisik dihancurkan, jiwa masih dapat bertahan dengan lancar. Tentu saja jiwa kaisar dari Kaisar Dou yang kuat tidak memerlukan perlindungan yang maha tinggi, karena jiwa kaisar dapat bertahan hidup secara mandiri dan bahkan bertarung. Bayangan merah raksasa itu segera melangkah ke tengah laut tertinggi dan duduk bersila. Wow, 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 laut tertinggi yang baru terbentuk segera mengamuk. Sambil membuat gelombang besar, ia dengan panik menyerap energi dari dunia luar dan memasukkannya ke dalamnya. Wilayahnya berkembang pesat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat yang sama, aura Xiaoyan juga meningkat dengan cepat, puncak tertinggi kelas 1, tertinggi kelas 2, tertinggi kelas 3, dan tertinggi kelas 6. Alam tertinggi telah tercapai. Yang maha tinggi dibagi menjadi 9 tingkatan, dan semua yang berada di bawah yang maha tinggi adalah semut. Jika Anda melangkah ke dalamnya, Anda bisa menjadi orang kuat di dunia. Saat ini, Xiaoyan hampir tidak bisa dianggap sebagai cadangan yang sangat kuat. Dunia luar, naga api yang berubah dari api yang indah bersiul dan terbang di sekitar tubuh Xiaoyan saat Xiaoyan mengambil inisiatif untuk memutuskan sambungan dari energi eksternal, naga api itu menghilang dalam sekejap. Hah, memang benar untuk membangun kembali dunia ini. Fondasinya benar-benar kokoh. Xiaoyan dengan lembut mengepalkan tinjunya dan diam-diam merasakan kekuatan agung datang dari tubuhnya di dunia akhirnya benar-benar lenyap, dan kini dia sesantai naga yang memasuki laut. Jadi sudah berapa lama aku mengasingkan diri? Xiaoyan melompat dari tanah dengan gesit, melepaskan tangan dan kakinya dan menggerakkan otot-ototnya yang agak kaku, membuat semburan suara, krak-krak-krak, dari waktu ke waktu. Kota Luoshen yang kuno dan megah terbagi menjadi dua oleh sungai yang deras, dan sungai yang berkelok-kelok menyelimuti kota Luoshen sepenuhnya. Warna sungai lebih terang dari langit berbintang, diam-diam memberi makan ribuan orang suku Luoshen di kota Luoshen. Ini adalah sungai suci suku Luoshen, Lohe. Di platform tinggi di istana Luoshen, seorang pemuda tampan berjubah hitam berdiri dengan tangan terlipat, tampak mabuk oleh pemandangan indah sungai suci. Itu adalah sungai suci klan Luoshen kami, Lohe. Setiap kali selama festival Luoshen tahunan, banyak orang dari klan kami akan datang ke sini untuk beribadah dan beribadah. Pada saat itu, keluarga kerajaan Luoshen secara pribadi akan memimpin upacara tersebut. Lohe dulunya adalah salah satu dari 10 sungai super teratas di dunia 1000 besar. Sayang sekali sungai itu terputus dalam pertempuran antara dunia 1000 besar dan orang-orang kuat teratas dari suku jahat di luar wilayah tersebut. Kini hanya ada satu sungai super teratas di dunia 1000 besar, anak sungai kecil tetap ada di klan kami, itulah yang kami lihat di depan mata kami. Yang ini. Tiba-tiba, sebuah suara memecah kesunyian. Dadada. Seorang pria dengan penampilan agak heroik berjalan perlahan. Luohe, aku memperhatikan jejak energi agung di dalamnya, tapi sepertinya tersembunyi sangat dalam.
Xiao Yan berbalik dan menatap pemuda yang mengesankan ini. Karena sungai Luo ini terbentuk ketika nenek moyang kita Luo Shen meninggal di zaman kuno. Di dalamnya terdapat kekuatan besar dan warisan Luo Shen, tetapi kekuatan semacam ini hanya dapat dirangsang oleh darah bangsawan paling murni dari klan Luo Shen. Sayangnya kemurnian garis keturunan saya tidak paling murni. Saya tidak bisa memanggil bunga Luo Shen selama festival Luo Shen, dan saya tidak bisa mengerahkan kekuatan Lord Luo Shen untuk menyatu dengan semangat sungai Luo. Petik 2. Wanita, Tuan Luo Shen lebih menyukai putri klan Luo Shen yang murni dan tanpa celah. Sayang sekali Tianhe bukan perempuan. Pria heroik itu berjalan ke arah Xiao Yan dan berdiri di sampingnya. Tuan Luo Shen, dia pasti wanita tercantik di dunia pada zaman kuno. Legenda mengatakan bahwa budidayanya telah mencapai puncak penguasa surgawi, ranah penguasa surgawi tingkat suci. Xiao Yan tampak kagum. Yah, Tuan Luo Shen adalah penguasa tertinggi surgawi di tahap akhir kelas suci. Dalam pertempuran tahun itu, Tuan Luo Shen bertarung melawan serangan gabungan dari dua kaisar iblis surgawi yang berada di peringkat ke-8 dan ke-9 di antara para ahli teratas dari suku jahat di luar wilayah. Kaisar iblis meninggal dan terluka parah, dan Tuan Luo Shen akhirnya berubah menjadi lohe dan mati. Pria heroik itu menepuk pagar batu giok di bawah tangannya, dengan sikap, "Saya lahir di waktu yang salah, dan kuharap aku bisa bertarung bersamamu." Xiao Yan melirik pria heroik itu dengan cara yang lucu dan berkata, "Kalau begitu, aku mungkin memahami pembagian klan kuno di dunia. Pernah ada makhluk tertinggi surgawi tingkat suci yang lahir di klan, seperti klan Luo Shenmu, Fengling Clan, klan Huo Ling Clan dan seterusnya dapat disebut klan kuno." Petik 2. Klan yang memiliki orang suci surga tertinggi yang lahir di dunia ini, seperti klan Futu, klan Moko, disebut 5 klan kuno, klan. Ahem, mungkin itu masalahnya. Sayang sekali klan Luo Shen kita belum memiliki kekuatan tertinggi surgawi baru yang lahir dalam hampir 1000 tahun. Saya merasa malu dan malu. Di Luo Tianhe bawah, Patriark muda dan putra mahkota klan Luo Shen saat ini telah berkuasa selama sebulan terakhir. Saya sering mendengar ayah saya menyebut Anda. Petik 2. Xiao Yan telah bertemu dengan pemimpin klan muda. Xiao Yan berkata sambil tersenyum. Dengan garis keturunan bangsawan Luo Shen yang begitu kuat di tubuhnya, kekuatannya menjadi yang pertama menjadi tertinggi bumi, dan karena masih sangat muda, satu-satunya keluarga kerajaan langsung Luo Shen adalah Kiliner Luo Tianshan. Hei, saudara Xiao Yan, kamu tidak perlu bersikap sopan. Panggil saja aku Tianhe. Kudengar kamu adalah seorang jenius yang naik dari tingkat yang lebih rendah. Tianhe sangat tertarik dengan hal ini. Aku ingin tahu apakah kita bisa mengobrol dengan kamu. Luo Tianhe berkata. Dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Saudara Tianhe adalah kekuatan tertinggi bumi. Apakah Anda bersedia berteman dengan Xiao Yan, seorang suprim kelas 6 yang kecil? Xiao Yan mengubah gelarnya dengan lancar. Haha, kamu tidak jujur. Setelah menyelesaikan asimilasi kekuatan spiritual, kamu masih merupakan pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat menengah. Jika kamu sepenuhnya berkultivasi kembali ke alam, setidaknya kamu akan menjadi yang tertinggi di bumi. Bakat kultivasi kamu tidak lebih buruk dari milikku. Ayo pergi dan minum bersamaku. Petik 2. Kata Luo Tianhe sambil meraih lengan Xiao Yan dan melangkah keluar. Kalau begitu, lebih baik Xiao Yan bersikap hormat daripada menuruti perintah. Melihat Luo Tianhe juga orang yang tidak terpaku pada hal-hal sepele, Xiao Yan benar-benar melepaskan dirinya. Berpikir bahwa dia adalah seorang kaisar pejuang yang kuat, bahkan jika dia merendahkan diri untuk berteman dengan seorang suci yang berperang, itu tidak akan dianggap sebagai penghinaan terhadap Luo Tianhe. Tapi jika suku roh darah berani menyerang Luo Tianhe di masa depan, dia pasti akan mengambil tindakan untuk menyelamatkan nyawanya. Haha, ini sudah lama tertunda. Ayo jalan-jalan dan pergi ke asramaku. Hanya Tianlong yang merupakan orang paling ceria di antara keluarga kerajaan Luo Shen, dan sekarang ada orang tambahan sepertimu. Membangun kembali alam, tetapi Xiao Yan hanya membutuhkan setengahnya. Dia dengan cepat kembali ke alam tertinggi tingkat 6 dalam waktu 1 bulan, jadi Xiao Yan berencana untuk tinggal di klan Luo Shen selama setengah bulan yang tersisa. Karena dia berencana memanfaatkan kenyamanan berada di istana kerajaan klan Luo Shen untuk mempelajari metode alkimia di dunia, dia juga menemukan beberapa hal menarik. Tentu saja,
Luo Tianhe sering datang mengunjungi Xiao Yan selama setengah bulan terakhir, dan ngobrol sambil minum dari waktu ke waktu. Master pengobatan spiritual selain berkembang ke puncak kekuatan spiritual, dunia juga telah berkembang ke puncak dalam profesi tambahan seperti Master Formasi Spiritual, Master Senjata Spiritual, Master Pengobatan Spiritual, Master Serangga Spiritual, DEL. Ya, para alkemis di dunia disebut ahli ramuan. Seperti benua Doqi, level ahli ramuan dan master ramuan di dunia juga dibagi menjadi 10 level. Level pertama berhubungan dengan induksi, level kedua berhubungan dengan kelincahan. Level ketiga berhubungan dengan roda roh. Level keempat berhubungan dengan roda roh. Tingkat kelima berhubungan dengan tingkat keenam pencairan langit. Tingkat keenam berhubungan dengan tingkat ketujuh transformasi. Langit kaisar tertinggi setara dengan yang tertinggi surgawi. Setiap tingkatan dapat dibagi lagi menjadi 3 tingkatan, rendah, menengah dan tinggi, dan ramuan tingkat kaisar dapat dibagi lagi menjadi 3 tingkatan yang lebih kecil, pil spiritual tingkat kaisar, pil abadi tingkat kaisar, dan pil suci tingkat kaisar. Dalam karya aslinya, Kaisar Yan memberi Kaisar Perang Langit Barat sebuah pil naga dan Phoenix Tianzun untuk membantu Mu Chen mendapatkan tempat untuk berpartisipasi dalam pertempuran demi putra benua. Pil naga dan Phoenix Tianzun adalah ramuan tingkat kaisar, tepatnya, pil abadi tingkat kaisar. Pada saat itu, Kaisar Perang Langit Barat adalah yang paling abadi, jadi dia secara alami menyetujui permintaan Kaisar Yan. Dunia 1000 besar telah melangkah lebih jauh dari benua Doqi dalam memurnikan pengobatan. Di benua Doqi, tidak banyak ramuan tingkat kaisar yang telah diproduksi selama puluhan ribu tahun dunia, ada banyak master yang bisa menyempurnakannya. Oleh karena itu, terdapat ribuan kekuatan penyulingan obat besar dan kecil di dunia, di antaranya terdapat 2 kekuatan penyulingan obat teratas, klan dewa dan padang rumput kuno. Ramuan yang dihasilkan oleh kedua keluarga ini memiliki kualitas terbaik, dan juga merupakan tanah suci alkimia di hati ribuan alkemis di seluruh dunia. Klan Dansen adalah organisasi alkemis berbasis keluarga yang dihubungkan oleh darah. Klan ini sangat eksklusif, dan keterampilan alkimianya hanya diturunkan di dalam klan, mirip dengan klan pengobatan di benua Doqi. Garis keturunan klan ini sangat bagus dalam menyempurnakan alkimia, dan seringkali ada alkemis tingkat tinggi di klan tersebut. Obat mujarab yang diproduksi biasanya dicap dengan pola ramuan teratai sebagai logo khasnya, sehingga sangat sulit untuk dipalsukan. Padang rumput 10.000 kuno adalah organisasi alkemis semi-publik. Sebaliknya, organisasi ini menyambut semua alkemis terkemuka dari seluruh dunia untuk bergabung. Bentuk warisannya sebagian besar adalah master murid, mirip dengan pagoda alkimia benua Doqi. Secara umum, kekuatan dari 2 tempat suci pemurnian obat utama adalah serupa, tanpa urutan tertentu. Namun, dibandingkan dengan klan dan God yang sangat xenofobia, padang rumput kuno jelas lebih populer di kalangan alkemis sipil. Jauh di dalam aula, di atas kuali obat berwarna merah tua, yang permukaannya memiliki raungan samar binatang buas, nyala api hijau seperti cairan perlahan naik. Saat lautan api hijau memenuhi udara, lapisan kabut naik. Ada banyak sekali jenis bahan obat aneh yang tumbuh perlahan di dalamnya, dan gelombang nafas kehidupan yang mengerikan tiba-tiba bergejolak. Saat lautan api hijau naik, ada aroma samar ramuan yang kaya memenuhi seluruh aula. Ramuan dengan lubang yang jelas di permukaan di dasar kuali binatang secara bertahap mulai terbentuk. 10 menit kemudian, ramuan sudah lengkap. Pemuda berjubah hitam yang duduk bersila di depan kuali obat menamparkan kuali obat. Tiba-tiba, cahaya biru terbang keluar dari kuali, dan sebuah tangan besar yang telah disiapkan langsung mencegatnya. Xiao Yan perlahan membuka telapak tangannya, dan melihat pil biru sedingin es tergeletak dengan tenang di telapak tangannya. Perasaan dingin terpancar, membuat mereka yang mendengarnya merasa segar dan rileks. Bingxindan, ramuan kelas 8, pil detoksifikasi. Produk yang dihasilkan Kaisar Yan harus berkualitas tinggi, dan tidak dapat diperoleh tanpa jutaan cairan spiritual tertinggi. Meski pesawatnya berbeda, skill alkimianya tetap sama. Melihat pil Bingxin dengan 3 pola pil seperti gelombang berkedip samar di permukaannya, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega di dalam hatinya. Setiap bidang yang berbeda pasti mempunyai hukum bidang yang berbeda pula. Di pesawat Doqi, prajurit Douzong dari benua Doqi dapat dengan mudah menerobos ruang angkasa. Namun, di alam 1000 besar,
yang kuat di alam Tongtian yang setara dengan yang kuat di Douzong tidak dapat menembus ruang. Mereka setidaknya harus memasuki tingkat ke-9 dari yang tertinggi pesawat. Xiao Yan sedikit khawatir tentang apakah keterampilan alkimia di benua Douqi efektif di 1000 pesawat besar. Untuk memverifikasi dugaannya, Xiao Yan secara khusus memilih ramuan kelas 7, Bingxin Dan, untuk percobaan, dan menggunakan kuali 10.000 binatang dan api makhluk sebagai kendaraan untuk menyempurnakannya seolah-olah menghadapi musuh yang tangguh, dan berhasil. Menyempurnakannya, pil Bingxin kualitas sempurna telah dibuat. Sekarang, Xiao Yan bisa merasa lega sepenuhnya. 2 tempat suci alkimia legendaris, klan alkimia dan padang rumput kuno. Haha, menarik. Aku ingin tahu apa kekuatan alkimiamu. Percayalah, sebentar lagi, 2 tanah suci alkimia akan menjadi 3. Jika saatnya tiba, namanya alam api tak berujung akan ditambahkan. Xiao Yan menggosok Bingxin pil kualitas sempurna di tangannya dan tertegun sejenak. Bang bang bang, bang bang bang. Tiba-tiba terdengar ketukan cepat di pintu. Yah, mungkin orang dari Luo Tianhe itu lagi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, menyimpan kuali obat dan pil Bingxin, berdiri dan membuka pintu. Mencicit. Begitu pintu terbuka, Luo Tianhe, mengenakan baju besi yang indah, melompat ke hadapan Xiao Yan. Xiao Yan bertanya dengan bingung, "Tianhe, siapa kamu?" "Xiao Yan, aku takut dengan anggur yang aku janjikan padamu hari ini saya tidak punya minuman lagi. Klan Dewa Darah menahan saya, dan saya akan memimpin pasukan ke medan perang." Luo Tianhe, yang mengenakan baju besi hitam, tampak lebih heroik. "Klan Dewa Darah, Tianhe, aku ingin tahu apakah kamu bisa membawaku bersamamu untuk bertarung. Bagaimana kalau aku menjadi pengawal pribadimu?" Xiao Yan berpikir sambil berpikir. "Pengawal pribadi? Anda harus tahu bahwa sebagai kaisar generasi berikutnya dari klan Luo Shen, pengawal pribadi yang mulia semuanya memiliki budidaya sempurna dan tertinggi kelas 9. Anda masih sedikit tertinggal." Wajah Luo Tianhe pingsan, dan dia segera tersenyum, "Tapi kamu adalah temanku, tentu saja. Ayo pergi. Perang ini mendesak. Mari kita bicara di jalan." "Terima kasih. Saya telah melihat kekuatan tempur dari 3 dewa utama lainnya di alam surgawi Xiaoxi." Xiao Yan tersenyum dan mengikuti. Luo Tianhe berjalan menuju sudut timur laut Istana Luo Shen, tempat alun-alun penerbangan Istana Luo Shen berada. Di lapangan terbang yang luas, ratusan ksatria bangau guntur dari klan Luo Shen berdiri di sana dengan semangat tinggi, sepertinya menunggu sesuatu. Dadada, suara langkah kaki cepat datang, dan Luo Tianhe serta Xiao Yan tiba. "Yang mulia," para ksatria memandang pengunjung itu dengan antusias dan dengan sungguh-sungguh mengepalkan tangan mereka. Luo Tianhe melambaikan tangannya, mengambil Xiao Yan dan memperkenalkan sosok yang sekuat kerangka besi di kepalanya. "Xiao Yan, ini Luo Tianlong, keturunan langsung dari keluarga kerajaan klan Dewa Luo. Dia adalah tingkat kultivasi tertinggi dan merupakan anggota ketiga dari klan kami. Komandan Legiun Bangau Guntur di Legiun Besar juga merupakan saudara hidup dan mati saya. Tianhe, ini adalah Xiao Yan, pengunjung dari alam bawah yang saya katakan kamu tentang." Xiao Yan dan Luo Tianlong membalas salam, dan Luo Tianlong mengangkat tangannya dan berkata, "Yang mulia, tolong. Ayo pergi." Luo Tianhe menarik Xiao Yan dan Luo Tianlong ke dalam pesawat menelan guntur yang tampak misterius. Ukuran Raja Bangau penelan petir ini cukup besar, dan ketiganya berdiri di atasnya. Tidak terlalu kecil sama sekali. Boom, boom, boom. Di tengah auman monster, ratusan burung bangau yang menelan petir membubung ke langit. "Klan Dewa Luo kami selalu menjadi pemimpin dari 4 klan dewa utama di alam surgawi Xiaoxi, mengalahkan 3 klan dewa utama lainnya. Hanya karena kekuatan klan kami telah melemah dalam beberapa tahun terakhir maka kami telah menarik ketamakan klan Dewa Darah. Saat ini, klan Dewa Darah sama dengan klan Dewa Luo kita. Ada juga 6 orang tertinggi dan berkuasa, 1 orang tertinggi tingkat tinggi dan 5 orang tertinggi tingkat rendah pemimpin klan Dewa Darah saat ini. Sue Lingzi, adalah satu-satunya petinggi tertinggi di klan Dewa Darah. Petik 2. Di antara 3 klan dewa utama, klan Dewa Darah, klan Dewa Tulang, dan klan Dewa Li, klan darah klan Dewa selalu menjadi pihak yang paling tidak puas dengan dominasi klan Luo Shen kami. Di masa lalu, mudah untuk mengatakan bahwa tertinggi surgawi dari klan kami cukup kuat untuk menekan mereka.
Klan Dewa Darah akhirnya tidak bisa menahan ambisi tersembunyi mereka dan mulai sering memprovokasi klan Dewa Luo. Petik 2. Ini pertama kalinya klan Dewa Darah menahan kami dalam skala besar. Menurut intelijen, pemimpin klan Dewa Darah kali ini adalah Sue Tong, tangan berdarah dan kedua bawahannya adalah yang tertinggi, jadi Tianlong dan aku bergegas ke perbatasan untuk mendukung. Sepanjang jalan, Luo Tianhe menjelaskan dengan suara rendah kepada Xiaoyan. Jadi, apa kekuatan klan Dewa Luo saat ini? Apakah lebih kuat dari klan Dewa Darah? Xiaoyan mengajukan pertanyaan kunci. Malu, saudara Xiaoyan adalah lelucon. Kemuliaan klan kami telah lama hilang. Saat ini, kami hanya dapat dianggap setara. Luo Tianhe jelas sedikit malu di depan Xiaoyan, orang asing. Yakinlah, Yang Mulia, Legiun Bangau Guntur kami telah tiba di perbatasan. Selama kami tiba di perbatasan, kami akan mampu mengusir penjajah klan Dewa Darah yang tidak tahu malu. Luo Tianlong segera menepuk dadanya dan yakin, sedikit. Bau penghinaan dan kematian. Tentu saja, saya sangat percaya ini. Suasana hati Luo Tianhe tiba-tiba terangkat. Kota Black Glory terletak di titik paling selatan wilayah klan Dewa Luo. Ini adalah kota militer terpenting bagi klan Dewa Luo untuk bertahan melawan musuh klan Dewa Darah dari selatan. Bas, susunan roh teleportasi yang dipasang di area tersembunyi kota Heiyao tiba-tiba bersinar terang, dan kemudian Brigade Elit Ksatria Bangau Guntur dengan cepat muncul di hadapan para pembela kota Heiyao. Orang yang bertanggung jawab menjaga formasi spiritual teleportasi ini adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi kelas 3 dari klan Luo Shen. Pemimpin tim menghantamkan tangan kanannya ke dadanya dan berteriak dengan penuh semangat, "Yang Mulia Tianhe, Komandan Tentara Tianlong. Baiklah, jangan bersuara dan bawa kami untuk memimpin kami," kata Luo Tianhe dengan sangat anggun. "Yang Mulia, silakan lewat sini." Di dalam kamp komando, yang dijaga ketat. "Paman Wang, bagaimana situasi pertempuran saat ini antara musuh dan kita?" Luo Tianhe, yang duduk di atas, bertanya. Jenderal suku Luo Shen yang bertanggung jawab atas kota Heiyao adalah pangeran yang sangat dihormati dari keluarga kerajaan Luo Shen, dan kekuatannya adalah kesempurnaan tertinggi tingkat ke-9. Klan Dewa Darah hanyalah sekelompok tikus yang suka melakukan serangan diam-diam. Mereka mencoba membuat kita lengah pada awalnya, tapi aku terhenti di kaki kota Heiyao. Setelah 7 serangan berturut-turut yang gagal, mereka mulai memanggil kekuatan tertinggi tadi malam. Mereka menyerang dengan kuat, tapi saya mengaktifkan formasi spiritual pertahanan untuk menghentikan mereka, jadi Anda ada di sini hari ini. Pria parubaya berbaju besi perak memperkenalkan dengan tenang. Bagus sekali, karena klan Dewa Darah belum mengetahui bahwa bala bantuan kita telah tiba, maka kita akan pergi keluar kota untuk bertarung di lapangan dan mengambil inisiatif untuk menyerang mereka. Luo Tianhe tiba-tiba berdiri dan berkata, "Ya, Yang Mulia." Pria parubaya lapis baja perak itu sedikit terkejut, dan kemudian menjawab dengan keras. Saat seluruh kota obsidian bergerak diam-diam, Xiaoyan berkata dengan bingung, karena pihak lain memiliki 2 kekuatan tertinggi, serangan tentara skala besar seperti itu pasti akan ketahuan, jadi apa gunanya serangan kita? Menyerang lebih efektif daripada bertahan, tujuan kami adalah mengusir mereka dan memberitahu klan Dewa Darah bahwa kami, klan Dewa Luo, tidak mudah diganggu. Luo Tianhe tersenyum sedikit dan memimpin Xiaoyan keluar kota. Di dataran hitam yang luas, 2 pasukan elit, 1 hitam dan 1 merah, saling berhadapan dengan jelas di kejauhan. Sejumlah besar orang kuat dari kedua belah pihak melayang di udara di atas tentara. Meskipun serangan aktif pasukan klan Luo Shen masih diketahui oleh klan Dewa Darah yang kuat, serangan tersebut masih mengejutkan klan Dewa Darah. Mereka tidak menyangka bala bantuan klan Luo Shen akan tiba begitu cepat. Luo Tianhe segera memerintahkan penyerangan, dan suku Luo Shen meraih kemenangan kecil. Konfrontasi tegang saat ini antara pasukan kedua belah pihak memenuhi langit di atas dataran hitam dengan rasa pembunuhan dan darah. Di langit di atas perkemahan klan Luo Shen, Luo Tianhe, kaisar klan Luo Shen berikutnya, dikelilingi oleh banyak orang kuat. Ada 4 pembangkit tenaga listrik tertinggi kelas 9 yang secara pribadi menjaganya, termasuk penguasa kota Black Yao lapis baja perak parubaya, Luo Tianlong tertinggi tingkat rendah, dan, ya, ada juga Xiao yang tertinggi kelas 6. Apakah itu pasukan klan Dewa Darah? Sepertinya masih ada beberapa anggota elit Legiun Hakim klan Xiao. Ada ratusan biksu petarung yang kuat di pasukan klan kita. Tidak,
Ada ratusan kekuatan tertinggi di bumi milik Xiao Yan. Mata perlahan menyapu kubu lawan, dan semua yang dilihatnya berwarna merah darah, dan dia secara kasar mengetahui kekuatan lawan. Luo Tianhe mengangkat tangannya dan mendorong banyak penjaga di sekitarnya, dan meninggikan suaranya, "Sue Tong, tangan Sue, karena kalian berdua sudah ada di sini, mengapa kalian masih bersembunyi?" Luo Shen, pewaris klan tidak terlalu lemah. Saat tawa dingin jatuh, darah melonjak di langit, dan dua sosok parubaya yang agung muncul dengan aneh di tempatnya. "Huff, mungkinkah karena klan kami tidak memiliki kekuatan tertinggi surgawi, kalian klan Dewa Darah dapat menyerang klan kami? Ketika kekuatan tertinggi surgawi klan saya masih ada, saya tidak melihat Anda begitu sombong." Luo Tianhe tersenyum dingin. "Luo Tianhe, kadang-kadang, klan Luo Shenmu tidak lagi seperti dulu." Wajah Sue Tong menjadi dingin, dan dia segera berpura-pura baik hati dan berkata, "Bagaimana kalau ini? Klan kita menghabiskan 2 juta spiritual tertinggi, cairan untuk membeli kota kemuliaan hitam ini, harganya sangat adil." "Hahaha, 2 juta cairan spiritual tertinggi. Istana ini dapat memberi makan hewan peliharaanku lebih dari jumlah ini. Kamu, klan Dewa Darah, harus memberi makan cairan spiritual sebanyak ini cairan ke anjing." Luo Tianhe tiba-tiba menyadari. Dia berkata dengan senyum konyol. Kata-kata mengejek Luo Tianhe juga membuat suku Luo Shen yang kuat tertawa terbahak-bahak, dan wajah Sue Tong tiba-tiba kehilangan ketenangannya. Daya beli 2 juta cairan spiritual tertinggi mungkin setara dengan pil bingsin yang dimurnikan oleh Xiao Yan. Klan Luo Shen menghabiskan setidaknya ratusan juta cairan spiritual tertinggi untuk membangun kota kemuliaan hitam ini, dan 2 juta cairan spiritual tertinggi terakhir dijual kepada klan Dewa Darah. Selain itu, tujuan kota Black Glory adalah untuk bertahan melawan klan Dewa Darah. Apa bedanya menjualnya dengan membahayakan musuh? Oleh karena itu, klan Luo Shen tidak akan menjualnya dalam keadaan apapun. Tindakan klan Dewa Darah ini bukan hanya tidak tulus, tapi juga merupakan sebuah provokasi yang sangat serius. Luo Tianhe, saya menyarankan Anda, klan Luo Shen, untuk tidak mengenali satu sama lain. Benar saja, wajah Sue Tong berubah dan dia hendak mengancamnya, tetapi disela oleh Luo Tianhe. "Huff, ketika klan kita mulai mewarisi dan berkembang biak di alam surgawi Xiaoxi, kalian klan Dewa Darah belum tahu di mana itu." Nada suara Luo Tianhe tampak cukup menghina, lalu dia melambaikan tangannya yang besar dan berkata, "Di mana apakah pasukan klanku? Serang." Petik 2. Bunuh, bunuh, bunuh. Pasukan suku Luo Shen, yang selama ini diam, tampak hidup dalam sekejap, dengan niat membunuh yang membubung ke langit. Boom, boom, boom. Aliran cahaya melintas, dan 3 sosok segera terbang keluar dari kamp suku Luo Shen. Di tengah raungan, 3 gelombang semangat juang yang dahsyat membumbung ke langit seperti gunung berapi yang meletus. 3 orang di tengah pasukan segera melambaikan tangan mereka, dan pola perang dengan cepat menyatu menjadi semangat juang setinggi langit. 100.000, 200.000, 300.000. 300.000 pola perang penuh segera muncul, membungkus semua niat bertarung yang dapat menutupi langit dan matahari, dan menahannya di bawah kendali 3 master formasi pertempuran, di bawah. "Prajurit, ikuti aku dan bunuh." Mengikuti perintah dari 3 master formasi pertempuran, 3 aliran niat bertarung meluncur ke depan. Ini yang disebut master formasi pertempuran. Seorang master formasi pertempuran dengan 100.000 pola dapat bertarung melawan makhluk tertinggi kelas 9. Bukankah 3 master formasi pertempuran dengan 300.000 pola setara dengan kekuatan tempur 3 makhluk tertinggi kelas 9? Master formasi memang bagus. Jika aku menciptakan alam api tak berujung dan membentuk pasukan di masa depan, master formasi pertempuran tingkat tinggi pasti sangat diperlukan. Kalau begitu aku bisa menangkapnya. Tidak, silakan kembali. Xiao Yan tampak pucat. Dia berubah pikiran dan dengan cermat mengamati hal aneh ini. "Ikuti aku untuk menemui musuh." Setelah kepanikan singkat di kamp klan Dewa Darah, 2 master formasi pertempuran dengan level pola 100.000 terbang dan mulai memerintahkan pasukan untuk menghadapi musuh. Boom, boom. 5 aliran semangat juang yang cukup besar untuk menutupi langit dan matahari bertabrakan satu sama lain dalam sekejap. Semangat juang yang dahsyat itu cukup untuk mengguncang seluruh dunia.
Meskipun kekuatan individu dari master formasi pertempuran di kedua sisi hampir sama, jelas bahwa klan Luo Shen memiliki satu master formasi pertempuran lagi, sehingga tren perang secara keseluruhan perlahan-lahan meluncur ke arah klan Luo Shen. Tinggi di langit. Bagaimanapun juga, fondasi klan Luo Shen lebih kuat dari milik kami. Kami bekerja keras untuk menemukan master formasi pertempuran tingkat 200.000, tetapi klan Luo Shen mampu memilih 3 dari mereka. Jangan bangga lama-lama, ya? Mari kita lanjutkan sesuai rencana. Petik 2. Oke, mari kita bertindak. Petik 2. Dua prajurit tertinggi klan Dewa Darah saling memandang dengan ekspresi jelek, dan segera berubah menjadi 2 sinar darah dan langsung menuju ke kamp klan Dewa Luo. Aku di sini untuk melawan Sue Tong, Tianlong, dan aku akan menyerahkan tangan Sue padamu. Perintah Luo Tianhe tanpa mengubah ekspresinya. Ya, Yang Mulia. Luo Tianlong mengangkat tinjunya dengan rapi. Xiao Yan, hati-hati, kata Luo Tianlong dengan santai, dan segera memanggil penyihir tertinggi yang tingginya 10.000 kaki dan bergegas ke depan. Perkelahian telah dimulai. Karena pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat menengah dan rendah memimpin pasukan besar dalam pertempuran, mereka yang bisa melayang di langit setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik tertinggi tingkat tinggi dari kelas 7 atau 8. Xiao Yan, pembangkit tenaga listrik tertinggi kelas 6, terlihat sangat mencolok berdiri di sana. Secara khusus, posisi asli Xiao Yan cukup menarik, sangat dekat dengan Sungai Luotian, yang bahkan lebih menarik perhatian. Dia berpenampilan muda dan tidak terlalu kuat. Dia memiliki wajah yang cantik dan menemani Luo Tianhe, pemimpin muda klan Luo Shen. Bunuh dia. Xiao Yan tidak tahu bahwa dia sudah diincar oleh banyak orang kuat dari klan Dewa Darah sebelum dia sempat memilih lawannya. Wow, langit dipenuhi darah, dan seorang pemuda tampan dari klan Dewa Darah telah memimpin dan terbang menuju Xiao Yan, anak domba yang menunggu untuk disembelih. Orang ini tampaknya memiliki status tinggi di klan Dewa Darah. Setelah melihat orang yang telah mengambil tindakan, banyak pejuang klan Dewa Darah yang kuat yang siap bergerak segera mencari lawan lainnya. Kamu terlihat seperti orang asing. Kamu keturunan keluarga kerajaan Luo Shen yang mana? Pria muda dari klan Dewa Darah ini cukup tampan. Dia mengenakan gaun berwarna merah darah, dan seluruh tubuhnya memancarkan bau darah yang menyengat dari dalam keluar, sepasang mata merah darah menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Saya Luo Huo dari keluarga kerajaan Luo Shen. Mata tinta Xiao Yan sedikit berubah dan dia menjawab sambil tersenyum. Luo Huo, nama yang aneh sekali. Pemuda tampan itu mengangkat alisnya, lalu tersenyum aneh dan berkata, melihat usiamu yang masih muda, kultivasimu sepertinya hanya kelas 6 tertinggi, dan kamu pasti tidak memiliki banyak pertempuran, pengalaman. Saya adalah puncak tingkat ke-7 yang tertinggi. Saya tidak akan menyakiti Anda, bagaimana kalau Anda menyerah saja? Tidak, ini pertama kalinya saya bertarung dengan seseorang sejak saya datang ke dunia. Saya harus bertarung melawan seseorang untuk itu mendapatkan pengalaman bertempur. Petik 2. Luo Huo. Tidak, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan keras. Ini pertama kalinya aku bertarung melawan seseorang. Haha, ini menarik, jadi aku harus lebih menyerah lagi. Jika aku bisa menangkap anggota keluarga kerajaan Luo Shen kembali ke rumah dalam keadaan utuh, maka semua orang di keluarga kerajaan pasti akan melihatnya padaku berbeda. Setelah mendengarkan, senyum di wajah pemuda tampan itu menjadi lebih cerah. Benar saja, tebakannya benar. Sebagai seorang pemula, keluarga kerajaan Luo Shen benar-benar bodoh, membiarkan seorang pemula yang bertarung berada di garis depan dalam pertarungan antara dua klan. Aku bilang tidak, aku harus menguji kekuatan tempur orang-orang kuat di dunia. Xiao Yan masih menolak dengan sikap yang sangat tegas. Haha, tidak ada cara lain. Aku tidak punya pilihan selain membunuhmu. Pemuda tampan itu mengulurkan tangan dan bergerak, dan pedang darah tipis dengan cepat terkondensasi darinya. Boom! Kekuatan spiritual berwarna darah dalam jumlah besar meledak dari tubuhnya, mewarnai sebagian besar langit menjadi merah. Fluktuasi kekuatan spiritual yang luar biasa membuat banyak orang kuat di medan perang terlihat curiga. Puncak tertinggi kelas 7 telah melangkah ke tertinggi kelas 8 dengan satu kaki. Tolong beri pencerahan padaku, kata Xiao Yan dengan sungguh-sungguh sambil memegang tinjunya. Jangan khawatir, ini akan cepat. Pemuda tampan itu tersenyum tipis, dan dalam sekejap, dia menghilang ke dalam bercak darah. Detik berikutnya,
Pemuda tampan itu berteleportasi ke atas kepala Xiao Yan, memegang pedang berdarah dan menebas dengan darah, dan berkata dengan senyum galak, pergilah ke neraka. Bodoh. Tidak mengecewakanku. Ah. Setelah tawanya mereda, Xiao Yan mengepalkan tangan kanannya dengan kuat. Bas. Api tak kasat mata yang tak berujung menempel di lengan kanan Xiao Yan, langsung mengubah seluruh lengan Xiao Yan menjadi lengan panjang api tak kasat mata. Aum, nyala api tak kasat mata dengan cepat berubah menjadi kepala serigala yang ganas dan besar di telapak tangan Xiao Yan. Lengan vulkan, Xiao Yan meninju ke atas dengan tangan kanannya. Wosh, api tak kasat mata berbentuk kepala serigala muncul dari lengan Xiao Yan seperti kilat, berubah menjadi sinar cahaya panjang dan bergegas menuju musuh. Aduh, serigala api raksasa tak kasat mata yang menengadah ke langit dan melolong tiba-tiba muncul dari dalam api. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit sosok kecil itu. Pemuda tampan yang diterangi oleh api hati jatuh sepertinya telah menghadapi musuh alami. Tubuhnya tiba-tiba menegang, dan darah serta kekuatan spiritual yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun mulai membara. Apa-apaan ini? Pemuda tampan, yang wajahnya menjadi sangat pucat, berjuang keras. Bang! Pemuda tampan yang datang dengan momentum besar itu segera menghilang ke dalam lubang hitam besar. Retak, retak, retak. Roh serigala yang menelan pemuda tampan itu segera mengayunkan giginya yang besar dan menggigitnya, dan suara mengunyah yang keras terus keluar dari mulut roh serigala tersebut. Gulu, terdengar suara menelan air liur di medan perang. Ini sangat cepat, tetapi juga cukup bodoh. Bahkan pemimpin sekte darah Fan Qi, kaisar petarung yang bertarung di jalan, tahu bahwa prajurit yang mempraktikkan teknik pemurnian darah adalah yang paling terkekang oleh api alien. Tapi kamu masih berani jika kamu memukulku. Kamu benar-benar mencari kematian. Xiao Yan mengerutkan bibirnya dengan jijik. Puff. Di sisi lain, roh serigala bersin 2 kali karena gangguan pencernaan. Dia begitu muak hingga hendak membuka mulut dan mengeluarkan sesuatu. Anjing sialan, jika kamu berani meludahkannya, aku akan menghajarmu sampai mati. Saat Xiao Yan melotot, roh serigala itu merintih 2 kali dalam kesedihan, dan akhirnya menelan sisa kekuatan spiritual darah terakhir sambil meringis, dan kemudian dia kembali ke tubuh Xiao Yan dengan sedih. Kembalinya roh serigala juga menyadarkan beberapa orang yang sempat terpana. Petik 2. Yang tertinggi kelas 6 benar-benar dapat membunuh orang kuat tertinggi setengah langkah kelas 8 dari klan kita. Keluarga kerajaan Luoshen tidak memiliki wajah seperti itu. Mencari kematian. Sialan. Orang yang meninggal adalah Sue Li, anggota keluarga kerajaan dari klan kita. Dia harus dibunuh untuk memberikan penjelasan yang memuaskan kepada keluarga kerajaan. Kam sedikit terganggu, dan segera memisahkan seorang pria kelas 9. Kesempurnaan tertinggi bergegas mendekat, dan mereka akhirnya mengesampingkan rasa jijik mereka dan ingin menghancurkan Xiao Yan dengan kekuatan absolut mereka. Sebelum orang itu tiba, niat membunuh yang mengerikan mengunci Xiao Yan, dan seorang pria parubaya dingin berjubah darah merah terbang dengan cepat dan berkata dengan dingin, "Nak, siapa kamu? Siapapun yang berani membunuh siapapun dari dewa darahku keluarga kerajaan klan. Saya Luo Huo dari keluarga kerajaan klan Luosen." Jawab Xiao Yan tanpa ragu-ragu. Dasar, kentut. Klan Luosen lahir sebagai respons terhadap air, dan mereka menyebut diri mereka keturunan Sungai Luo. Memiliki api dalam nama mereka hanyalah penghinaan terbesar bagi leluhur Luosen. Pria parubaya berkata dengan ekspresi serius. "Ahem, aku salah ingat, ayo kita berkeliling di Xiaoluo," kata Xiao Yan sambil tersenyum. "Oke, kamu bebek bermulut kan? Karena kamu tidak ingin mengatakan yang sebenarnya, maka tutup mulutmu selamanya." Pria parubaya yang dingin itu menghentakkan kakinya dan bergegas keluar dengan aliran darah. "Pedang laut darah!" Leng berteriak, dan pria parubaya yang dingin itu memegang tangannya, dan pedang darah tipis dengan cepat dipadatkan olehnya, dan dia menusuk dengan energi darah yang kuat. "Huff, kamu suka bermain babi dan makan harimau, bukan? Aku tidak percaya bahwa kamu, seorang siswa kelas 6 yang tertinggi, bisa bermain trik di depan siswa tertinggi kelas 9 yang sempurna, semuanya sia-sia di wajah dengan kekuatan mutlak. Nak, mati." Melihat Xiao Yan, yang tidak bergerak di tempat, seolah-olah dia takut setengah mati, senyuman kejam muncul di wajah pria parubaya yang dingin itu. 3000 guntur. Semburan guntur tiba-tiba bergema.
Pria parubaya yang dingin itu merasakan matanya kabur saat tangan putih ramping muncul dari udara tipis dan menjepit lengan yang memegang pedang laut darah semua. Kapan? Senyuman di wajah pria parubaya yang dingin itu tiba-tiba mengeras. Ku bilang, kamu terlalu lambat. Tawa itu jatuh, dan sosok pengunjung itu bergerak. Dengan satu pukulan, kaki cambuk itu berubah menjadi bayangan hitam, dan terkena angin yang sangat kencang. Bang! Puff! Suara bombardir dan suara muntah darah terdengar hampir bersamaan. Seteguk besar darah dimuntahkan, dan dada pria parubaya yang dingin itu roboh dalam sekejap, dan tubuhnya terlempar ke belakang seolah-olah dia telah terkena kekuatan yang sangat besar. Uff! Pria parubaya yang dingin, yang terbang mundur ratusan kaki sebelum dia bisa berhenti, wajahnya memerah dan tidak bisa menahan batuk beberapa suap darah lagi. Ahem, nak, kekuatanmu pasti lebih dari kekuatan tertinggi tingkat 6. Siapa kamu? Mengapa kamu menyembunyikan kekuatanmu? Pria parubaya yang dingin itu menghentakkan kakinya dan terbang kembali penghinaan dan kesombongan. Saya adalah tertinggi tingkat ke-6 yang asli. Siapapun yang mengatakan saya bukan tertinggi tingkat ke-6 akan menjadi orang yang saya sayangi. Xiao Yan menepuk dadanya dan meyakinkan. Bagus sekali, yang tertinggi kelas 6, kan? Lalu aku akan menghancurkanmu dengan kultivasi absolutku. Pria parubaya yang dingin itu menembak, menamparkan telapak tangannya dengan keras, dan darah ke seluruh langit menyembur dari kehampaan di belakangnya, berubah menjadi sungai darah seperti naga darah di atas kepalanya, dan warna darah membasahi seluruh langit. Rahasia Dewa Darah, sungai darah mencapai langit. Dengan gelombang dahsyat dari telapak tangan pria parubaya yang dingin, aliran sungai darah yang berubah dari kekuatan spiritual darah unik dari klan Dewa Darah ditujukan ke Xiao di bawah dengan kekuatan yang sangat kuat. Nyala api padam dengan keras. Perisai api berlapis kaca. Xiao Yan membuka telapak tangannya perlahan, dan nyala api yang sangat cemerlang keluar dari telapak tangannya, berubah menjadi perisai api besar yang panjangnya lebih dari 100 kaki di sekelilingnya. Nyala api mengalir di perisai api, dan ada berbagai macam pola api yang terukir di atasnya. Setiap pola api mewakili api aneh yang kuat yang lahir sesuai dengan kehendak langit dan bumi. Perisai api berlapis kaca akan segera terbentuk, dan sungai darah korosif runtuh seperti kekuatan yang luar biasa. Boom! Perisai api berkaca itu bergetar hebat, seolah-olah dalam bahaya. Hahaha, mati dan berubah menjadi darah di sungai darahku yang mengamuk. Melihat Xiao Yan tertutupi oleh sungai darah yang dia panggil dalam sekejap, pria parubaya yang dingin itu tertawa liar. Oh, belum tentu begitu. Sebuah suara mantap keluar dengan tenang dari langit yang berlumuran darah. Apa, kamu belum mati? Pria parubaya yang dingin itu tampak kedinginan dan berteriak dengan marah, seni Dewa Darah, latihlah untukku, latihlah. Wow, pria tua itu mendesakku dengan gila, kekuatan spiritual darah di tubuh Dong mengalir ke sungai darah, dan gelombang darah sekali lagi meledak, menekan dengan kuat dengan kekuatan yang menakutkan. Bubar, sebuah suara keluar lagi dari darah di langit, dan kemudian, api menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya meledak dari bawah darah yang kaya itu. Cici-cici, suara korosif yang keras terdengar, dan sungai darah mengerikan yang meledak tiba-tiba meleleh seperti es dan salju di langit cerah, dan diuapkan dalam sekejap oleh perisai api kaca yang bersinar. Bang! Saat aliran darah terakhir dimurnikan, perisai api berlapis kaca yang ditutupi oleh aliran darah segera tampak utuh di bidang penglihatan semua orang. Xiao Yan berdiri di dalam perisai api berlapis kaca dengan tangan terlipat dengan cukup santai. Bang! Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya, dan perisai api berlapis kaca yang sangat kuat itu langsung hancur. Bagaimana ini mungkin? Pria parubaya yang dingin itu bergumam sambil menatap pemandangan ini. Kekuatan spiritual darah yang dingin dan sangat korosif paling takut pada hal-hal yang lurus dan maskulin. Jika Anda menggunakan kekuatan spiritual darah di depan saya yang mengendalikan semua api di dunia, haruskah saya mengatakan Anda bodoh? Atau haruskah saya katakan Anda bodoh? Percaya diri. Di langit, sebuah langkah tak kasat mata sepertinya muncul. Xiao Yan perlahan menaiki tangga tak terlihat itu sampai matanya sejajar dengan pria parubaya yang dingin itu. Huff, yang bertanggung jawab atas semua kebakaran di dunia. Kamu tidak takut orang lain menertawakanmu. Bahkan leluhur roh api dari suku roh api, kekuatan tertinggi surga yang legendaris, tidak akan berani disebut seperti ini. Petik 2. Pria parubaya yang dingin itu mendengarkan dengan dingin. Leng Yi tersenyum.
Kalau begitu kita memilikinya sekarang. Xiao Yan mengangguk lembut, seolah menceritakan fakta diam-diam. Aku harus membunuhmu. Armor Dewa Darah. Pria parubaya yang dingin itu mengertakkan gigi dan menghantamkan tangan kanannya ke dadanya. Kekuatan spiritual berdarah yang tak ada habisnya seperti gelombang plasma, meledak dari tubuhnya. Begitu darah muncul, ia dengan cepat menempel di permukaan tubuhnya. Samar-samar, baju besi berdarah perlahan mulai terbentuk. Bau darah yang semakin pekat di udara membuat mereka yang menciumnya merasa mual. Xiao Yan sedikit mengernyit, menutup mulut dan hidungnya dengan telapak tangannya, dan berkata dengan jijik. Ini bukan darah yang berasal dari kekuatan spiritualnya sendiri, tapi darah asli. Apakah semua pejuang yang mengikuti jalan darah begitu menjijikkan? Mereka semua memperlakukan diri mereka sendiri sangat buruk. Ini seperti aliran sesat, sebut saja klan Dewa Darah, sebut saja klan Setan Darah. Saat Xiao Yan berbicara, baju besi berwarna darah di tubuh pria dingin itu sepenuhnya terbentuk oleh kondensasi yang cepat dari darah kaya. Bentuk dari armor berwarna darah sangat ganas dan berlebihan. Permukaan armor tersebut ditutupi dengan rune berwarna darah yang pekat dan sedikit pancaran darah, yang membuat orang merasa kedinginan. Ini jelas merupakan mesin pembunuh yang efisien. Dengan berkah dari baju besi berwarna darah, aura pria dingin itu samar-samar melampaui alam tertinggi kelas 9, tapi itu belum mencapai setengah langkah tertinggi. Jieji, nak, kamu masih berani bersikap kasar. Kamu harus tahu bahwa armor Dewa Darah ini adalah roh sihir rahasia yang unik untuk klan Dewa Darah kita. Mengekstraksi darahmu sendiri dan menjadikannya baju besi dapat sangat meningkatkan efektivitas tempurmu. Aku akan mentraktirmu nanti. Jika aku menangkapnya, tulangku akan hancur sedikit demi sedikit, dan kamu akan meratap kesakitan sampai kamu mati. Orang yang memanggil armor Dewa Pendarahan merasakan kekuatan penuh dengan nyaman. Aku menantikan ini. Xiao Yan mengangguk tanpa komitmen. Kekuatan kata-kata. Merasa dihina, pria dingin itu melangkah maju dan berubah menjadi garis darah dan berteleportasi ke belakang Xiao Yan. Dia meninju kepala Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum garang, "Nak, berikan padaku. Tutup mulutmu selamanya." Bang! Tinjunya menembus kepala Xiao Yan, tapi tidak ada percikan darah. Ekspresi pria dingin itu berubah dan dia melihat ke dalam kehampaan, itu sebenarnya hanya bayangan. Petik 2. Bas. Guntur samar terdengar, dan sosok yang terbungkus cahaya perak perlahan muncul. Pria itu tersenyum dan berkata, tentu saja itu adalah bayangan, kalau tidak, menurutmu apa itu? Saya tidak percaya itu. Petik 2. Ketika kata terakhir jatuh, pria dingin itu melangkah maju dan menerkam Xiao Yan seperti seekor harimau yang turun dari gunung. Ada kilatan cahaya perak, tapi itu masih berupa bayangan. Bas! Di tengah suara gemuruh di langit, cahaya perak dan garis darah mengejar dengan ganas di medan perang, yang mau tidak mau menarik perhatian orang-orang kuat di kedua sisi yang sedang bertarung. Namun dalam hal kecepatan, cahaya peraklah yang selalu mengalir di garis keturunan. Nak, bisakah kamu berlarian saja? Apakah kamu berani melawanku secara langsung? Cahaya berdarah itu menyebar, dan pria dingin itu keluar dengan marah. Bukankah itu yang kamu katakan? Setelah memakai Blood God Armor, kecepatanmu akan meningkat pesat, dan tidak ada yang bisa mengejarmu. Akibatnya, kamu bahkan tidak bisa mengejar 3000 petir milikku. Xiao Yan juga berhenti, dia menghela nafas dengan sangat kecewa. Haha, nak, kamu telah tertipu. Tanpa diduga, kemarahan di wajah pria dingin itu menghilang, dan dia mempercepat tubuhnya lagi, mengangkat tinjunya dan meninju dengan keras. Darah tak berujung menyebar dengan cepat, dan tanda darah dengan energi darah yang melonjak dengan cepat mengembun di tangan pria dingin itu. Dilihat dari kejauhan, itu tampak seperti matahari yang berdarah. Armor Dewa Darah, segel roh pemecah Dewa Darah. Pria dingin itu menggunakan serangan yang terbentuk dengan cepat untuk merobek ruang, dan menekan dengan kuat ke arah mata ketakutan banyak penguasa klan Dewa Luo. Minggir, itu adalah roh serangan ilahi dari klan Dewa Darah. Meskipun beberapa orang kuat dari klan Dewa Luo tidak mengetahui identitas spesifik Xiao Yan, mereka memilih untuk dengan keras mengingatkan, kawan, yang sedang bertarung ini bersebelahan. Sayangnya, tingkat kultivasi yang rendah berarti kehidupan yang menyedihkan. Untuk membunuh makhluk tingkat tinggi, Anda harus mengajaknya berjalan-jalan seperti anjing beberapa kali untuk menghabiskan semua kekuatan spiritualnya sebelum Anda dapat mengambil tindakan. Di tengah badai,
Dia menghela nafas pelan sambil meringis, mengangkat jari yang bersinar dengan api emas, dan menepuk orang itu dengan ringan. Kondensasi jari api. Bisikan yang hampir berbisik tiba-tiba terdengar di dunia ini. Orang-orang kuat di lapangan yang sepertinya merasakan sesuatu mengangkat pandangan mereka ke langit, dan hati mereka bergetar saat melihatnya. Bas-bas. Jauh di langit, jari api emas raksasa dengan ukuran beberapa ribu kaki terkondensasi dalam sekejap. Segera setelah terbentuk, ia dengan cepat bergerak ke bawah dengan gelombang yang sangat menakutkan. Target, seorang pria dingin berlumuran darah. Ah, buka. Pria dingin, yang terkunci dan tidak bisa bergerak karena momentum yang mencengangkan, segera melepaskan serangannya, memanggil sungai darah yang memenuhi langit untuk dengan ganas menyerang ruang yang hampir padat di sekitarnya. Pada saat ini, jari api emas raksasa yang membuntuti api ekor panjang dari atas langit akhirnya turun. Boom! Jari api emas yang jatuh dengan tajam menguapkan sebagian besar darah dalam sekejap, dan gelombang api tak berujung menyapu kemana-mana. Ah! Semburan jeritan yang sangat melengking tiba-tiba datang dari darah yang sebagian besar telah menguap, sungguh menakutkan untuk didengar. Bang! Saat semua darah menguap, jari api emas yang telah menyelesaikan misinya tiba-tiba meledak di udara, dan gelombang api serta kabut darah yang menghalangi mata semua orang mulai menghilang perlahan. Di bawah tatapan yang sangat kompleks dari orang-orang kuat di kedua sisi, penglihatan itu akhirnya menjadi jelas sepenuhnya. Apa yang muncul di tempat itu adalah langit yang sangat bersih tanpa jejak kehidupan. Seorang pria tingkat 9 yang sempurna dan sangat kuat dari klan Dewa Darah telah meninggal. His! Suara terengah-engah tiba-tiba terdengar. Hampir semua orang kuat dari klan Luo Shen telah mengalihkan perhatian mereka ke Xiao Yan. Siapakah wajah baru yang dibawakan oleh Yang Mulia Tianhe? Karakter yang kejam. Anda harus tahu bahwa kekuatan klan Dewa Darah mirip dengan klan Dewa Luo. Kekuatan tempur tingkat tinggi dari kedua belah pihak adalah 6 pemimpin bumi tertinggi. Kesempurnaan tertinggi tingkat ke-9 berdiri di puncak tertinggi tingkat ke-9, dan satu langkah lebih jauh adalah tertinggi bumi. Dapat dikatakan bahwa dia adalah cadangan sejati orang-orang kuat, dan dia adalah pemimpin pasukan dimanapun dia ditempatkan. Jumlah orang kuat pada level ini yang dimiliki oleh kedua belah pihak adalah sekitar 10 atau 20, yang sangat berharga. Saat ini, harta karun seperti klan Dewa Darah telah mati secara misterius. Tidak apa-apa jika jatuh ke tangan orang kuat yang terkenal. Kuncinya adalah lawannya adalah pemimpin kelas 6 yang tidak diketahui. Kali ini, klan Dewa Darah yang kuat di medan perang benar-benar meledak. Nak, kamu sedang mencari kematian. Orang terkuat dari klan Dewa Darah yang bertarung dengan Luo Tianhe melihat matanya hampir pecah saat dia berbalik dan hendak menyerang Xiao Yan. Hahaha, bagus sekali. Juga, Sue Tong, kamu pencuri tua, bukankah kamu meremehkanku, Luo Tianhe? Tawa itu jatuh, dan Luo Tianhe langsung mengendalikan bentuk dharma tertingginya, yang setinggi guntur Sue Tong yang hendak menarik diri. Sialan, Sue Tong merasakan serangan yang sangat sengit dan tidak punya pilihan selain berbalik dan bertarung. Boom, 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 dua bentuk dharma tertinggi yang tingginya 10.000 kaki bertabrakan dengan sengit. Pertempuran antara pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi di bumi sudah cukup untuk mengubah wajah langit dan bumi. Karena dua pejuang tertinggi klan Dewa Darah ditahan oleh Luo Tianhe dan Luo Tianlong, bahkan jika mereka memiliki niat untuk membunuh Xiao Yan, mereka tidak dapat melakukannya. Kesempurnaan tertinggi tingkat ke-9 sudah menjadi orang terkuat di lapangan kecuali tertinggi bumi. Untuk sesaat, tidak ada seorang pun dari klan Dewa Darah yang maju. Tidak peduli seberapa kuat anak itu, dia hanya satu orang. Ayo pergi bersama. Setelah panik sebentar, orang kuat klan Dewa Darah mengertakkan gigi dan sekali lagi memisahkan 6 orang kuat dari kelas 7 dan 8 dan bergegas menuju Xiao Yan. Wosh, wosh, wosh. 6 ahli tertinggi tingkat tinggi dengan aura kuat mengelilinginya dari segala arah, diam-diam menutup semua kemungkinan rute pelarian untuk Xiao Yan. Orang kuat dari klan Dewa Luo mencoba menyelamatkannya, tetapi dia diseret oleh orang kuat dari klan Dewa Darah yang telah bersiap dengan baik. Akibatnya, kedua belah pihak menjadi semakin sengit. 3 supremasi kelas 7 dan 3 supremasi kelas 8 mengepung Xiao Yan, dan perang akan segera pecah. Lebih dari manusia, kan? Xiao Yan tersenyum acuh tak acuh. Menginjakkan kakinya dengan keras di kehampaan dan berkata, 5 roh, muncul.
Petik 2. Dengan ukuran tubuh 1000 kaki terlempar keluar dari kehampaan. Aura setiap roh api sebanding dengan yang tertinggi kelas 5. Semangat serigala, semangat macan tutul, semangat harimau, semangat singa, Jiaoling. Sekarang, di mana 5 roh? Xiaoyan, yang berdiri dengan tangan di belakang punggung, berkata dengan tenang. Boom, 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 semburan langkah kaki yang berat terdengar di kehampaan, dan roh serigala yang tak terlihat, roh macan tutul hitam muda, roh harimau cian gelap, dan roh naga biru laut melangkah maju pada saat yang bersamaan. Kemudian, mereka menundukkan kepala pada saat yang sama dan berkata dengan kata-kata manusia, 5 roh, ini. Tarik mereka berlima, dan aku akan menangani sisanya. Xiaoyan secara acak memilih 5 orang dan menunjuk 1 jari dari jauh. Ya, Tuan. Setelah mendengar perintah itu, 5 roh besar tiba-tiba meledak menjadi api 5 warna yang tampak seperti substansi di pupil mereka. Wosh, wosh, wosh. Di mata 6 orang kuat klan Dewa Darah yang sangat ketakutan, 5 garis cahaya api panjang segera membentuk busur indah di udara, dan langsung menuju ke klan Dewa Darah tertinggi. Meskipun aura kelima roh api ini sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tertinggi kelas 5, orang kuat dari klan Dewa Darah dapat dengan jelas mendeteksi bahwa kekuatan roh api ini memiliki makna agung untuk membakar dunia, dan itu sangat terkendali. Mereka adalah pejuang yang mengikuti jalan darah. Mungkin sulit bagi roh api untuk mengalahkan mereka, tapi mereka masih bisa menahan mereka untuk sementara. Mereka juga melihat bahwa anak laki-laki tercela ini ingin mengalahkan mereka satu persatu. Tapi sebelum mereka bisa memikirkannya dengan hati-hati, kelima roh itu sudah bergegas ke arah mereka dengan kekuatan ribuan pasukan, dan 5 penguasa tertinggi klan Dewa Darah tidak punya pilihan selain berdiri dan bertarung dengan tergesa-gesa. Ahli tertinggi kelas 7 yang tersisa dari klan Dewa Darah jelas sedikit panik ketika dia melihat Xiaoyan berjalan perlahan ke arahnya. Oh, jangan takut. Lihat betapa bagus dan adilnya kita sekarang, 1 lawan 1. Aku paling suka pertarungan yang adil. Xiaoyan tersenyum lembut dan menghiburnya dengan lembut. Wajah tertinggi kelas 7 menjadi pucat, dia mengertakkan gigi dan segera berbalik dan menembak. Dia benar-benar kabur. Cek, cek, itu tidak bagus. Xiaoyan melihat ke belakang tertinggi tingkat ke-7 dan tiba-tiba membeku. Bang! Aliran api putih susu tiba-tiba keluar dari tubuh tertinggi tingkat ke-7, dan langsung menyelimutinya menjadi manusia yang terbakar. Ah! Sakit, sakit, sakit. Tolong aku, Tuan. Makhluk tertinggi kelas 7 itu tiba-tiba menyerang dengan panik dan merobek tubuhnya dan dengan putus asa memohon bantuan dari pemimpin kelas 9 terdekat dari klan Dewa Darah. Fluktuasi yang dipancarkan oleh api putih susu sangat berbahaya dan menakutkan, seolah-olah bisa membakar tubuh dan jiwa seseorang dalam sekejap. Guru tertinggi kelas 9 menghindar seperti harimau. Pembakaran api setan teratai murni menggunakan emosi manusia sebagai bahan bakarnya. Semakin gila Anda berteriak, semakin cepat api setan teratai murni terbakar dan semakin cepat Anda mati. Xiaoyan memukul mulutnya dengan penyesalan. Segera setelah dia selesai berbicara, makhluk tertinggi kelas 7 yang baru saja hidup dan berkuasa berubah menjadi ketiadaan dalam api putih susu dan menghilang sepenuhnya, tidak meninggalkan jejak. Orang-orang kuat dari klan Dewa Darah di dekatnya semua menatap kosong ke arah api putih susu yang masih menyala di udara, dan rasa dingin yang tak dapat dijelaskan melonjak di dalam hati mereka. Api aneh apa itu? Mengapa mereka begitu terkekang oleh orang-orang kuat dari klan Dewa Darah? Mereka hanya melihatnya sekilas dari kejauhan dan merasakan tubuh, kekuatan spiritual, dan jiwa mereka akan terbakar seketika. Ini ratusan kali lebih berbahaya daripada api yang ditimbulkan ketika mereka melewati 3 kesulitan kecil di alam tertinggi, kesulitan fisik, kesulitan spiritual, dan kesulitan spiritual sebelum mereka melangkah ke alam tertinggi. Kalau begitu, kamu selanjutnya. Xiaoyan mengalihkan pandangannya dan menatap makhluk tertinggi kelas 8 dari klan Dewa Darah yang sedang bertarung dengan roh serigala. Hukum, sucikan. Dengan segel cepat Xiaoyan, tubuh Mahaguru kelas 8 tiba-tiba menjadi kaku, dan api putih susu seperti mimpi buruk tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan mulai membakar kekuatan spiritual darah. Cici, gelombang bau busuk menyebar, dan klan Dewa Darah tertinggi yang lebih kuat sebenarnya memilih untuk menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melawan kekuatan pemurnian api iblis teratai murni. Namun, dengan kilatan cahaya hitam, sesosok hantu muncul di belakang kelas 8 tertinggi, dan menyerang dengan siku yang merobek ruang.
Baji pingsan. Bang! Dia berteriak pelan, dan tubuh tertinggi tingkat ke-8 meledak sebagai tanggapan. Yang kedua, Xiao Yan, yang telah membunuh guru tertinggi kelas 8, bergegas menuju orang kuat ketiga dari klan Dewa Darah tanpa henti. Ketiga, keempat, kelima. Dengan bantuan 5 roh, Xiao Yan membunuh 5 orang terkuat dari klan Dewa Darah. Ketika Xiao Yan yang berwajah pucat menelan pil energi instan kelas 7 dan bersiap untuk membunuh pemimpin tertinggi kelas 7 yang terakhir, prajurit teratas klan Dewa Darah di medan perang akhirnya tidak tahan lagi. Sue Tong, yang sedang melawan Luo Tianhe, tiba-tiba mundur beberapa langkah, mengendalikan Dharma tertinggi di belakangnya untuk mencubit dan menggerakkan segel, mengarahkan ke Xiao Yan di bawah dan menamparnya dengan satu telapak tangan. Kamu sedang mencari kematian. Ekspresi Luo Tianhe berubah saat melihat ini, dan Dharma tertinggi yang dia panggil segera meledak dengan cahaya jernih, dengan panik menyapu ke arah pupil darah, melelehkan semua yang dilewatinya. Huff! Mati! Tanpa diduga, Sue Tong benar-benar menyerah pada pertahanan dan memilih menggunakan Dharma tertinggi untuk menahan serangan tersebut, dan serangan berlanjut. Wow, saya melihat kekuatan spiritual berwarna darah yang sangat kaya menyapu langit, dan cahaya darah dengan cepat mengembun menjadi cetakan tangan besar berwarna darah yang panjangnya sekitar 10.000 kaki dan menghantam dengan marah. Bang! Ruang di mana segel darah setinggi 10.000 kaki itu lewat benar-benar hancur, dan bahkan jurang yang dalam pun tertekan di bumi. Bang! Xiao Yan, yang baru saja hendak memburu klan Dewa Darah yang kuat, langsung meledak, dan terdengar suara gemuruh guntur yang samar. Cang! Pada saat ini, cahaya jernih yang sekilas menghantam bentuk Dharma yang berdarah dengan ganas. Suara benturan emas dan besi terdengar, dan bentuk Dharma tertinggi dari Sue Tong runtuh. Hahaha, dia akhirnya mati. Murid Dharma tertinggi menengadah ke langit dan tertawa. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.